Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Kita belajar mengenai konsep dasar farmakologi ya. Nah, di sini untuk farmakologi itu sendiri kita mulai dari tentang apa itu namanya obat. Sebenarnya udah tahu kan obat. Obat itu apa ya? Jadi setiap obat itu adalah setiap zat kimia alami maupun sintetik selain makanan yang mempunyai pengaruh terhadap atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup, baik efek psikologis maupun biokimiawi. Nah, itu dinamakan obat. Jadi nanti kalau misalkan minum obat, nah itu salah satunya di luar makanan, itu salah satunya bisa menimbulkan efek ya, efek itu pada organisme hidup, baik itu manusia, hewan ya. Nah, itu menimbulkan efek psikologis dan psikologis. Jadi ada perubahan ya. Jadi misalkan yang tadinya panas jadi dingin atau jadi turun panasnya. Yang tadinya misalkan diare, kasih obat, mampetlah diarenya. Yang tadinya tensinya tinggi, dikasihlah obat. Ya tergantung obatnya apa. Nah, turunlah tensinya. Itu adalah namanya obat ya. Itu obat itu bisa berasal dari zat kimia maupun dari alami ya. Nah, di sini ada tujuan pengobatan. Untuk apa sih tujuan adanya pengobatan itu? Nah, yang pertama di sini penetapan diagnosa. Jadi yang pertama untuk menetapkan diagnosa. Jadi penyakitnya suatu seseorang menderita penyakit apa itu bisa didiagnosa dengan pengobatan ya. Kemudian untuk pencegahan. Pencegahan itu preventif. Contohnya preventif apa? Pemberian obat apa? Kalau pencegahan, ada yang tahu? Pencegahan, ayo. Kalau misalkan kita tuh minum obat dicegah supaya apa gitu? Vaksin bisa, vitamin bisa. Iya kan dikasih vitamin kita itu supaya nggak mudah sakit kan, berarti pencegahan kan? Ya, boleh. Vitamin juga sama, tadi vaksin juga sama. Misalnya vaksin kemarin yang COVID ya, supaya tidak terkena COVID berarti nanti divaksin dengan berbagai merek. Ada yang menggunakan merek apa kemarin yang divaksinnya? Sinovac. Bukan, kalau booster itu bukan mereknya. Ada yang Sinovac ya. Nah, itu Pfizer ya. Kemudian ada yang penyembuhan kuratif. Biasanya kalau penyembuhan kuratif misalnya apa? Dikasih obat apa? Tadinya apa? Terus jadi supaya apa gitu. Nah, itu iya, berarti supaya tadinya kan panas. Supaya sembuh nih panasnya. Nah, dikasih antibiotiknya, dikasih analgetiknya, dikasih antipiretiknya sama ya. Kemudian simptomatik itu apa? Simptomatik menghilangkan gejalanya ya. Jadi simptomatik itu menghilangkan gejala. Kemudian pemulihan kembali atau rehabilitatif. Contohnya apa? Pemulihan. Biasanya itu obat-obatan jenis vitamin ya kalau untuk pemulihan. Kemudian peningkatan kesehatan atau promotif. Nah, kemudian juga ada juga kontrasepsi. Kontrasepsi juga itu obat. Tahu kontrasepsi, tahu? HB ya itu pil ya, ada yang suntik ya. Kemudian ibu kan ayah kontrasepsi kan ada yang nggak pakai obat, ada nggak? Ada yang nggak pakai obat apa? Nah, terus apa lagi? Ini yang belum apa udah nikah belum? Oh, ya udah pengetahuan kan biar ngerti nanti istrinya nih mau dikasih supaya anak apa namanya tidak beranak pinak terus. Jadi nanti misalnya oh kontrasepsinya yang cocok jangan sampai nggak tahu tahunya saya pakai ini aja jangan ya. Itu banyak pilihannya ya. Ada yang namanya obat pil dengan obat contohnya apa kalau obat pil? Kalau obat pil KB tahu nggak? Andalan, ada mikro. Sayanya istrinya Pak Andalan nggak apa-apa. Ya, contoh lainnya apa? Selain Andalan apa? Diane yang bagus itu Diane ya. Lumayan itu harganya satu boxnya juga. Nah, ya 250 ya. Tahu kalau saya itu kan tukang dagang, jadi tahu. Nah, terus apalagi misalkan ada yang selain mikroginon ya, banyak. Terus selain obat apalagi? Tadi sudah obat. Selain obat kontrasepsi, ya itu pakai alat gitu ya. Jangan sampai nanti peragaannya begini. Kalau ini mah bukan anak farmasi, beda kalau saya ngajarin anak farmasi. Misalnya pakai kondom, nanti bapak ini dimasukkan ya. Si bapaknya balik lagi ke aku. Dek, atau ibu kenapa ya saya pakai kondom? Itu masukin ke jari. Tapi ternyata mil. Jangan sampai seperti itu.
pengalaman masih. Nah, terus kalau misalkan, nah itu sebenarnya kalau misalkan edukasi seperti itu nggak semuanya kan, orang itu nggak, jangan menyeluk, kamu mah nggak tahu ya, jangan pikir semuanya kondom itu tahu loh. Ada yang nggak tahu, yang kalau suku-sukunya di pedalaman kayak yang Dayak, iya, kayak jangankan di sini, yang tak pertama ada yang nggak tahu loh ini apa balon. Ada yang nggak tahu malah ditiup. Iya, makanya itu sebenarnya. Jangan sampai kita ngajarin, oh kita nanti perawat ada misalkan kan sekarang misalkan ada yang praktek atau ada yang lagi, ya ini dipakai lah pokoknya masih gak kia, pokoknya dibuka diasukeun we, diasukeun karena anu cina, terus diasukeun aku mah ya, contoh anak karena jari deh, diturutan lah, jangan seperti itu ya. Nanti balik lagi loh orangnya, istrinya hamil tanggung jawab loh, padahal nggak ikut bikin. Seperti itu ya. Jadi selain kontrasepsi juga, selain itu ada lagi yang lainnya apa? Yang lainnya spiral atau IUD itu banyak macamnya ya. Ada yang bentuknya nopate, ada yang bentuknya kayak, kenapa disebut spiral karena bentuknya ya ini, ya ini gimana? Nah ini mah urusannya sama bidan atau sama miskin. Ya, masukkan itu ke rahimnya, tempat produksinya itu ya. Nah kemudian selain itu ada lagi apa coba? Implan. Kalau implan itu biasanya dimasukkan ke tangan, bentuknya itu kayak jarum, itu mengandung hormon ya, seperti itu. Nah, jadi hormon juga itu termasuk dalam tujuan pengobatan juga ya. Kemudian kita lanjut definisi farmakologi. Nah, di sini untuk definisi farmakologi itu di sini ilmu tentang obat. Jadi berasal dari bahasa Latin yaitu farmakon dan logos. Logos itu ilmu, farmakon itu obat. Kemudian ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup ya. Ada juga yang mengatakan kalau farmakologi itu ilmu yang mempelajari tentang interaksi obat dengan organisme hidup. Kemudian studi tentang terintegrasi sifat-sifat zat kimia organisme hidup serta segala aspek interaksinya. Kemudian di sini semula itu farmakologi itu merupakan bagian dari ilmu kedokteran ya. Namun seiring berjalannya waktu, tahun 1907 cabang ilmu kedokteran itu yang tadi menjadi mandiri. Nah, kemudian mendukung pelayanan kefarmasian. Nah, maka dipisah, ada farmakologi untuk farmasi ya. Lanjut di sini ada farmakognosi. Kalau farmakognosi apa? Beda ya, ada farmakologi, ada farmakognosi. Kalau farmakognosi itu pengetahuan tentang berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh hal-hal yang perlu diketahui tentang obat. Nah, itu farmakognosi itu ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari alam. Jadi kalau kognosi ingat-ingat alam berarti ya. Ini kalau menurut Kruger itu adalah pengetahuan berbagai macam ilmu tentang hal-hal yang diketahui tentang obat. Nah, jadi tapi secara spesifik itu farmakognosi itu ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari alam. Jadi farmakologi nanti ada banyak ya. Berikutnya nanti akan dibahas. Nah, di sini sumber-sumber obat itu apa? Yang pertama dari tumbuhan. Jadi obat itu bisa diambil dari tumbuhan ya. Contohnya quinin, digitalis. Obat apa ada yang tahu? Quinin sama digitalis. Ada yang tahu? Itu untuk obat jantung ya. Jadi berasal dari tanaman quinin yang mengandung digitalis. Kemudian hewan. Nah, yang berasal dari hewan itu contohnya ada insulin ya. Ada insulin. Kemudian ada juga apa namanya yang buat tetanus itu, serum tetanus itu. Oh, insulin karena daun. Nah, itu dari hewan ya. Ya, tapi juga ada juga mungkin yang diproduksi dari apa namanya tumbuhan juga. Nah, tapi kebanyakan mayoritas itu dari insulin itu dari hewan. Nah, kemudian kalau apa namanya yang serum tadi, serum tetanus itu dari otak kera ya. Yang diekstrak itu diambil ekstraknya, minyaknya itu yang dibuat untuk yang tetanus, serum tetanus ya. Jadi kan itu pencegahan. Jadi ceritanya begini, kalau misalkan orang yang terkena tetanus itu misalkan apa namanya nginjak paku ya, nginjak paku apa namanya kan itu apa ada keratnya ya, bukan artinya itu memang kenapa wajib pakai serum anti tetanus, tapi kadang-kadang kan nanti disuntikan juga skin test ya. Kalau misalkan orangnya alergi itu nggak usah nggak kena tetanus, nggak setiap yang nginjek paku pasti kena.
kena tetanus enggak. Itu yang kena tetanusnya itu si lukanya itu biasanya nanti istilahnya gini, jadi jangan sampai jorok lah. Yang pertama faktornya itu si pakunya itu misalkan mengandung apa namanya kayak kuman yang bisa membuat karatan itu. Tapi kalau karatannya memang steril, gak semuanya yang kena itu tetanus enggak. Jadi cuma jaga-jaga aja istilahnya ya. Jadi itu kayak namanya pencegahan tadi ya. Maksudnya ke dalam pencegahan bukan penyembuhan. Karena beda lagi kalau udah orang yang terkena tetanus itu pengobatannya itu bukan dikasih serumnya lagi, bukan ya. Seperti itu. Nah, itu tadi balik lagi ke yang tetanus. Kenapa? Jadi kalau misalkan ceritanya begini, ada orang nginjek paku nih. Kan itu secara teori itu memang mereka itu harus disuntik anti tetanus ya. Pakai serum anti tetanus lumayan harganya juga dari satu ampulnya itu 200.000 ya. Ya. Nah, itu disuntik. Kalau puskesmas gratis. Enggak, kalau apa? Anti tetanus yang itu banyak. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan itu kena itu ya udah kan itu di skin test dulu ya. Ibu di puskesmas di skin test dulu kan apa itu. Saya juga pernah nginjek paku. Nginjek paku tapi ya pas di skin test alergi ya nggak jadi disuntik. Udah dibeli ya udah nggak apa-apa dia dibuang. Ya jadi memang dimasukkannya juga harus skin test tapi ya alhamdulillah sembuh kok. Yang penting kita minum antibiotik, jaga kebersihan. Terus jangan sampai misalkan kalau si lukanya belum tertutup, itu jangan sampai injak apa namanya injak lantai sembarangan, apalagi yang kotor, apalagi yang misalkan punya apa namanya hewan ternak gitu ya, itu harus hati-hati ya, seperti itu ya. Jadi nanti itu kalau masuknya itu tadi pencegahan ya, seperti itu untuk serum tetanus. Kemudian yang mineral itu contohnya itu bisa diambil dari bisa apa namanya contohnya dari kaolin dan karbon. Kaolin untuk apa, ada yang tahu kaolin? Kaolin pektin temennya. Itu kaolin itu untuk diare ya. Jadi untuk diare kebanyakan. Nah, kalian itu apalagi hati-hati jangan sampai kalian image kalian nanti jadi perawat kasih obat, apalagi kalau yang di kampung-kampung suka praktek ya. Kasih obat, loperamid, anak kecil, hati-hati, di bawah 5 tahun tidak boleh dikasih. Banyak kasus kejadian anak kecil dikasih boy. Ya, pernah dengar kan kasusnya? Nah, itu seperti itu. Jadi ya nggak boleh karena apa? Nanti kalau loperamid itu nanti menstimulus si usus ya. Jadi kerjanya itu mencegah gerak peristaltik dan mengatur gerak peristaltik khusus kalau bayi kan. Oh, kalau bayi anak di bawah 5 tahun balita itu masih gerak peristaltiknya kan masih apa namanya nggak kayak orang dewasa ya. Hati-hati nggak boleh. Itu sebaiknya itu pakai kaolin. Kalau di puskesmas itu untuk diare atau jadi fungsinya apa? Oh, atapugit ibu pernah dengar kan? Atapugit atau enggak laktobe? Ya, untuk nah tapi pertama itu cara kerjanya itu ya atapugit atau lebih dikenal dengan karbon aktif ya. Jadi karbon. Nah ini biasanya itu ini fungsinya itu menyerap si racun. Jadi si racunnya dibupakan dalam tubuhnya, dibupakan bisa dikeluarkan. Atau misalkan si kuman ini sifatnya ini ya. Kalau jin itu lebih ke terapi ini waktu itu apa namanya kayak mikroorganisme ya kayak yakul kayak gitu isinya itu kan. Ini itu untuk memperbaiki aja untuk memperbaiki sistem pencernaan kalau saya kan kebetulan karena di juga ada karena ini dari SMA otomatis dia balik ke klinik ya. Dia langsung kalau infeksi. Dan jangan lupa dikasih antibiotik metronidazole dulu. Apa salah? Tapi biasanya nggak ada. Trimetropin. Ya, atau enggak sulfamethoxazole itu enggak mempan ya. Ya kalian kalau misalkan mau ngobati ala dokter ya boleh saya. Oh iya iya kok kalau trimoxazole ya itu isinya kan trimetropin. Kalau saya itu jangan bilang merek karena ya iya kalau saya itu tahu isinya bukan tahu mereknya. Nah kalau biasanya kan kalau berobat karena kebetulan saya punya klinik kalau berobat itu udah berobat dari klinik.
Ini optimum apa atau apa sih? Ya kalau ya, saya tahu itu sulfat ya. Nah itu kan sepuluh dikasih itu biasanya ya memang kalau memang diarenya belum apa namanya belum terlalu parah, tapi kalau nanti misalkan kalian diukur jawabannya ini apa sih kalau wajib jawabannya ini pertama memang itu memang seharusnya kalau tapi kalau ada pilihan lain kalau itu memang benar. Nah itu tapi kan kalau biasanya kalau untuk dasar-dasar itu kita harus tahu konsepnya dulu dari awal ya. Jadi itu kalau misalnya hasilnya dari mereka pasti hasilnya itu sama di anaknya yang misalnya tadi kita udah naik sama bidang biasanya kalau bidang itu hasilnya ini sama sama jadi mereka kan tahu kalau belajar sama saya itu tahu belajar banyak hal itu mereka. Nah kalau dari rumah sakit mungkin nanti akan tahu ya ada yang beda dosanya. Tapi tahu di apotek-apotek oh iya, nah itu masih itu kalau mereka diberikan sama metronidazol, tarizol kan, tarizol ya metronidazol itu. Ya, seperti itu. Kalau saya udah kelasnya kalau ke klinik memang udah kelas dari sini. Ya karena memang parah dari yang berobat-berobat yang sudah sebelumnya nggak sembuh seperti itu ya. Jadi memang seperti itu ya kalau untuk pengobatan. Jadi kalau memang untuk pengobatan dasar itu memang dengan arang aktif ya. Jawabannya itu karbon aktif. Kalau misalkan nanti ingat-ingat kalau UKAI. UKAI itu farmasi. Kalau misalkan UKOM, nah itu pengobatan lini pertama pada anak diare. Jawabannya kalau nggak arang aktif atau fugit ya. Kalau tiga pilihan ini nggak ada, yang misalkan lakto atau zinc itu belakangan. Alternatif terakhir, fugit ya. Banyak kok di puskesmas. Nah, untuk sejarahnya ilmu farmakologi. Nah, di sini menjadi dua periode. Yang pertama ada periode kuno. Itu sebelum tahun 1700 yang ditandai dengan observasi empirik, menggunakan obat dapat dilihat di materia medica. Jadi kalau materia medica itu anak-anak farmasi itu kitabnya. Kitabnya itu apa? Jadi kalau di materia medica itu kumpulan semua jenis tanaman yang mengandung obat. Misalnya tanaman nira, apa kandungannya? Misalkan dari bawang merah, apa kandungannya bawang putih, garlic, apa kandungannya seperti itu. Yaitu di materia medica, semua tanaman yang mengandung obat sudah di sana ya. Kemudian dari catatan tertua dijumpai dengan pengobatan Cina dan Mesir. Nah ini yang pertama itu ada Claudius Galen. Jadi sebelum Masehi ya, tahun 129 sampai 200, abad sebelum Masehi, ini ada orang pertama yang mengenalkan bahwa teori dan pengalaman empirik berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Kemudian dilanjutkan dengan Theophrastus von Hohenheim tahun 1493 sampai 1541 sebelum Masehi. Itu kemudian ada juga Paracelsus. Di sini menurut Paracelsus itu all things are poison, nothing is without poison, the dose alone cause a thing not to be poison. Ada yang tahu artinya apa? Kosong, itu bahasa Inggris. Hari ini nggak tahu. Google Translate. Ya, Google Translate kan tinggal cari Google, oh kita ketik all things are poison. Seperti itu ya. Jadi semuanya itu berasal dari racun ya. Nothing, tidak ada sesuatu tanpa racun, dan dose alone, dan dosis itu sendiri menyebabkan sesuatu bisa menjadi racun. Si maksudnya kata. Jadi dalam pengobatan itu ada yang namanya jendela terapi. Kan ini dalam pengobatan garisnya. Contohnya, kita ada orang paling benar misalnya dengan dosisnya itu kalau paracetamol misalkan di Jawa itu harus 500 mg. Dikasihlah 1.500 mg sekali minum. Otomatis di sini kan kalau 500 mg. Dikasih di sini 500. Matilah dia. Nah, kelebihan dosis, overdosis namanya. Tidak. Mungkin sembuh, mungkin pas sakit ya, karena ini terlalu oke. Yang dilakukan itu gimana? Kalau lebih kecil yang beragu ya, nggak tahu ilmunya, kasihlah mau kita, duit sampai sini, mau kita sebut tidak?
Ya bisa sembuh, bisa mati juga. Nah, kenapa kok bisa mati? Karena orang namanya panas kalau tidak teradaptasi, makanya dia kan kejang imunnya. Kalau anak-anak kejang, anak kecil kejang berapa menit, itu pasokan oksigen bisa terhenti kepalanya, otaknya. Makanya harus kalau anak kejang harus buru-buru cepat dibawa ke pertolongan pertama, baru buru-buru bawa ke IGD minimal dia mendapatkan oksigen ya. Karena pasokan kenapa apa namanya kenapa terjadinya kejang itu pasokan oksigen di kepalanya kurang. Oke. Ya, intinya sembuh, boleh mati, mah itu ya. Jadi harus pasangan harus memarahi kalau enggak ya mungkin nggak apa-apa mungkin demamnya ada kalau ini nggak apa-apa jangan masih ada apa-apa. Jadi seperti itu yang dinamakan jadi sesuatu yang bisa menjadi obat atau bisa menjadi racun. Jadi obat dilapas jadi racun bila lebih atau tidak sembuh atau ini bisa kurang seperti itu. Jadi ini disebutnya di sini lethal dose, dosis keracunan atau dosis di bawah kematian. Ini juga lethal dose. Jadi di sini overdose, di sini underdose, di bawah dosisnya, jadi harus pas ya. Jadi itu disebut namanya obat. Sama aja orang penyakit jantung harusnya misalkan dikasih di bawah berapa? Dia 50 gram, dikasih 50 gram, ya jantungnya makin wabah, makin cepat kan? Ya iya, udah mati kan? Nah harus hati-hatinya itu seperti itu ya. Jadi harus belajar seperti itu ya. Mengenai dosis. Kalau kalian mah nggak usah dipikirin itu kalau udah kerja maksudnya di rumah sakit, kalian mah tugasnya kan juga ngasih itu kan bagian farmasinya, dokter yang meresepkannya ya seperti itu. Kemudian ada periode modern. Untuk periode modern di situ pada abad 18 sampai 19 mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Nah, di sini ada Rudolf Buchem tahun 1820 sampai 1879 mendirikan the first Institute of Pharmacology di The University of Dorpat atau di Tartu, Estonia. Jika nama ada jauh di Kusambi-nya ya teh. Buka di mana? Tahun 1847 yaitu mendirikan farmakologi as an independent scientific discipline. Kemudian Oswald Steinberg ya tahun 1838 sampai 1921 bersama seorang internis Bernard Naunin ya tahun 1839 sampai 1925 menerbitkan jurnal farmakologi pertama. Kemudian dilanjut lagi dengan John Abel. Kalian mah nggak usah ditulis ini mah nggak usah nggak apa-apa ini. Orang ini cuma sejarah kok ngapalin, bukan kalian ini penemu listrik siapa? Enggak ya. Nggak usah kejauhan ke sana. The father of America Pharmacology was di sini was among the first Americans to train in the Steinberg laboratory and was founder of the Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutic published from 1909 until the present. Nah, di sini sampai akhir abad 19, obat-obatan berasal dari produk alam berupa tanaman, baik kering atau segar. Nah, itu untuk yang tanaman kering itu namanya simplicia ya. Sekarang banyak ya dijual simplicia. Ada yang simplicia kulit manggis, ada yang simplicia teh kering, daun salam kering atau apa namanya? Daun apa namanya bukan sirsak ya itu. Itu namanya kalau yang dikeringkan itu simplicia. Jadi kalau kalian beli daun-daun kering itu bilangnya itu simplicia. Saya mau beli simplicia. Misalkan daun sirsak ya. Ulah ngerakeun datang misalkan ke toko obat herbal atau apotek yang mengadakan beli anu garing teh daun naon sih naon garing emang kiripik ya. Itu namanya simplicia ya. Jadi istilah seperti itu ya. Itu bisa jadi, nah itu bisa kalau sekarang itu salah satu bisa menjadi entrepreneur dengan seperti itu. Contohnya kan yang banyak sekarang yang dijual kering-kering seperti itu jadi uang juga kan. Seperti itu ya. Kemudian ya itu simplicia itu dikeringkan nanti kemudian direndam dalam alkohol atau minyak tumbuhan. Nah, kalau itu untuk proses untuk diambil sarinya, kalau kita ya mungkin dimaserasi aja cukup direndam atau digodok, diminum langsung seperti itu ya kalau simplicia. Nah, itu di situ diperoleh obat ya. Jadi dari tanaman kering dried hair, dari tanaman kering herbal,
Nah, itu diperoleh obat. Nah, kemudian obatnya itu disintetis obatnya, kemudian diisolasi, kemudian diuji preklinik, klinik, dan toksisitas. Setelah itu dipasarkan. Itu prosesnya itu kurang lebih 20 tahun. Kalau kita misalnya nih, si Pak Edi nemu obat nih, nemu obat ke Cina, saya udah apa namanya ke hutan nih, ke hutan misalkan jalan-jalan, yang anak mapala kayak gitu. Ini kayaknya nih tanaman obat nih, ecek nih kurang obat ieu teh cenah obat ginjal. Nah, itu kan misalkan prosesnya itu dibawa dulu ya ke lab. Nah, itu di lab itu dicarilah diekstrak dulu, bisa direndam atau ditumbuk, diambil sarinya, diekstraksi, misalkan dapat aja minyaknya, itu dari 1 kilo aja paling keambilnya berapa cc, itu nggak banyak ya, karena saya ngalamin dulu seresa hampir sekebon cuma dapat botol gitu, habis dipakai praktik ya seperti itu. Jadi cuma sarinya diambil sedikit. Nah, habis diisolasi itu, nah ditelitilah, oh ternyata ini bisa dibuat obat ini. Nanti sebelum obat ke manusia, nggak ke manusia dulu kalau obat. Nah, nanti ke binatang dulu. Contohnya misalkan biasanya yang jadi percobaan itu kelinci atau misalkan kera yang mendekati manusia ya, mencit ya. Nanti misalnya contohnya obat diabetes, diabetesin dulu nih. Jolin ya, saya dulu waktu kuliah farmasi sama kelinci dibuat diabetes. Mudah-mudahan tuh ayah wawalasnya. Nah, udah dibuat diabetes, kita obatin. Nah, apakah benar nggak sama si tanaman herbal ini turun nggak? Dicek lagi, dicetrek biasa, dicetrek kayak manusia yang alat isitoch itu. Nah, dicetrek, oh ternyata ya kalau pakai obat ini, oh ternyata turun nih. Nah, misalnya prosesnya. Nah, kalau udah ketemu seperti itu, nah nanti udah diujikan lagi nanti ke orang yang sakit diabetes, dan sedikit dulu kumpulannya di bawah 20 dulu. Nanti kalau ternyata nih berkurang nih dikasih ini ya. Nanti berapa tahun lagi diuji lagi itu benar nggak, bukan ke 20 orang kan, bukan di satu tempat tapi di berbagai tempat. Nah, terus diujikan lagi ke bawah 500 orang. Nah, kalau sudah terbukti semuanya itu, nah diujikanlah benar-benar yang orang sakit random ya. Jadi nggak yang kumpulan orang sakit. Kalau memang terbukti berhasiat, ya dipasarkan, dibuat, diproduksi, ya jadilah obat seperti itu ya. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, ini di sini ada tanaman opium. Opium itu morfin. Tahu morfin? Kermabokan, nggak salah, itu obat juga itu. Yang makan morfin itu mereka menyalahgunakan karena mereka itu orang yang tidak sakit, mau sakit ya. Nah, itu tadi seperti itu kan contohnya. Nah, itu morfin itu obat. Morfin itu berasal dari opium. Morfin buat apa? Ada yang tahu obat apa? Nah, itu yang di ICU itu anti nyeri paling tinggi derajat 8. Ya, jadi paling tinggi kalau derajatnya 1 yang cuma penulisan itu mah paracetamol cukup. Nanti ada derajat 2 yang agak ada nyengir. Ini kan ada apa namanya? Yang sakit itu ada gambarnya ya. Coba aja meme orang sakit, derajat sakit ya. Tapi kalau derajatnya misalkan ini lagi misalnya pakai itu kalau fentanyl sama morfin itu derajat 8, itu yang luar biasa. Dan morfin itu digunakan oleh tentara-tentara perang ya. Jadi kalau misalkan ada yang terkena tembakan, nah ini mere paracetamol deh, kasih langsung gejos morfin, mati nggak ya, nggak bakal, justru dia nggak bakal merasa sakit seperti itu. Ya itu kalau anu marabok sih pakai morfin itu aja gitu. Ya orang dia tidak merasakan apa-apa, ya misalkan nyuntik-nyuntik morfin, ya itu terganggu apanya, psikologisnya kan, sama sarafnya kan. Jadi si sakit itu jadi apa namanya, menekan si sarafnya gitu. Ya otomatis nanti dia gangguan kan. Makanya kan kalau orang usap mabok beda kan perilakunya, ngomong aja dia sadar enggak ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ya kenapa kalau misalkan orang yang memilih pakai narkoba, pakai obat-obatan seperti itu, ya dia orang yang enggak sehat. Ya orang sehat mau menyakitkan dirinya sendiri sebenarnya seperti itu. Orang dia nggak ada gejala kok dia pakai itu. Emang yang apa namanya, yang dipakai komik itu apa kan? Yang di komik ada apanya coba yang bisa membuat mabuknya itu? Dextro. Ya, dextro ya, dextro. Dextro dulu sempat dilarang peredaran, tapi sekarang enggak. Cuma sekarang enggak bebas beredar lagi. Ada kan di Pix Formula. Ini memang untuk obat apa? Dia itu menekan apa namanya, batuknya itu, menekan si sakit batuknya itu ya. Supaya nanti menekan si sarafnya,
Nah, sudah nggak terasa berarti. Nah, tapi kan kalau orang yang baik-baik saja, bahagia-bahagia saja, maksudnya hidupnya lempeng-lempeng aja, dia minum satu box, apalagi itu ya, dia ingin sakit sendiri, ya seperti itu. Tadi ini berarti dia jendelanya itu bisa overdosis ya, bosan hirup bener. Dan antigo juga iya. Ya, jadi yang banyak yang masuk nanti belajar lagi. Tapi di sini kayaknya kalau di ini nggak sampai belajar nanti kelas apa namanya ada kelas kalau kemarin di Kesmas ngajarin masalah narkotika, psikotropik ya seperti itu obat-obatan. Mungkin ini di semester berapa nanti akan dipelajarinya. Yang pertama di sini untuk materia medika. Nah, materia medika itu tadi observasi secara empiris. Empiris itu jadi pengalaman. Ecek cenah, bejana, intinya itu namanya empiris. Kan misalkan ada panas. Oh, kalau panas itu digosok ke bawang merah. Nah, itu tuh pengobatan secara empiris berdasarkan dari nenek moyang. Lamun asup angin ngagodog jahe. Benar obat. Emang jahe obat kok, ginger kan? Ginger kalau bahasa Latin itu obat ya memang ada sebagian obat yang memang berasal dari jahe. Contohnya yang kalau yang udah dipatenkan itu sekarang ada kan produk Dexa juga udah masuk rumah sakit. Kalau yang produk Dexa itu banyak yang herbal, itu ada yang dari jahe itu herbal yang Dexa itu. Selain apa namanya yang produk jamu itu, kalau produk jamu sudah muncul ya. Nah, jadi obat itu ada yang namanya obat itu ada yang namanya obat Dexa, ada yang namanya jamu, ada yang namanya fitofarmaka, ada yang namanya obat standar. Ya nanti kalau misalkan beli obat ya dibaca dia makanya di penting. Nah itu kalau obat itu itu ada warna hijau sama biru. Kalau nggak ada warnanya, tuh. Jadi kalau misalkan jawab nggak ada warna biru mungkin akan menjawab. Kalau obat misalnya punya warna apa? Nah itu biasanya ada warna biru kita permata, kemudian ada OHT, artinya seperti itu. Jadi itu sama aja obat. Kemudian di situ farmakologi eksperimental itu berasal dari hewan, diambil dari jaringan atau eksplorasi fungsional. Kemudian untuk farmakologi biokimia itu tingkat subseluler, jadi pengambilan subselulernya. Nah, untuk farmakologi molekuler itu mengenai tingkat molekuler. Kemudian dari farmakologi klinik itu objeknya itu farmakoterapi rasional, kemudian farmakoepidemiologi, kemudian ada farmakologi sosial dan farmakoterapi. Nah, ini di sini perkembangan farmakologi. Lihat di pinggir itu ada tahunnya ya. Dari tahun itu sebelum Masehi ada. Nah, itu kalau kimia itu mengenal kimia dari kalau yang sebelum Masehi itu pengobatannya itu magic herbal. Magic itu apa? Magic, tahu magic? Sihir. Disihir, oh cina pakai iyo, pakai apa namanya? Pakai daun apa atau misalkan mengundang roh siapa ya? Roh hati atau roh halus. Seperti itu ya. Kemudian herbal, pengobatan itu waktu zaman dahulu kala zaman purbanya ya. Nanti tolong kalau tiap masuk ininya diisi ya. Apa namanya diisiin. Kemudian dibiasakan di absen dulu sebelum ininya. Ini masih kosong. Bentar ya, suka lupa nanti ribut pulang biasanya. Sekarang hari apa? Satu ya? Tanggal 2. Tanggal 2 bulan 2. Ya, bulan 3 ya. Nah, topik itu apa sih? Farmakologi. Sambil rehat dulu, tarik nafas. Oh ya, ditulis untuk minggu depan ya, yang pertemuan besok. Minggu depan, jadi supaya untuk molohok teuing, kalian cari ini tentang farmakokinetik ya. Nah, si farmakokinetik tepanitik lah, jangan sampai seperti itu ya. Farmakokinetik.
Ya, ya, farmakokinetik itu tentang apaan gitu. Udah browsing aja nggak apa-apa. Konsep dasar farmakologi. Ini silahkan kalau yang mau ngabsen sambil berjalan biar nanti udah beres langsung pulang. Kalau sama saya mah gercep ya, soalnya saya juga di rumah banyak kerjaan, apalagi udah sore kalau ibu-ibu mah kan masaknya. Pasti baliknya lapar. Makanya ini pas jam sore-sore pas pulang-pulang lapar. Ngelai kan. Kan online. Ya, belum puasa itu ya. Masuk pagi. Aduh, jam 1 pulang. Oh ya tidurnya ya sampai maghribnya. Sholat asar. Nah, di sini ada cabang ilmu farmakologi. Nah, ini tugasnya ya. Terus tugas jangan diketik, ditulis aja. Farmakodinamik. Nanti kalian cari farmakodinamik apa. Ya, tugas gue loba tugas kenalnya. Gitu contekku. Ya, bebas. Nah, dipoto aja dulu lah, pas dipoto. Kalau nggak ditulis, nanti di rumah itu tulisnya itu farmakodinamik apa, farmakokinetik apa. Ya. Nanti dikasih cara cepat apa namanya definisinya aja ya, definisi ditulis tangan ya, tulis tangan namaan. Terus kayak kumpulkan KKM-na difotokan pakai scanner pakai apa namanya cam scanner atau enggak tuh bisa sih orang mah apa cam scanneran cina kira aku HP canggih tuh bisa cam scanner tuh di PDF ya nanti ya difotokan lah yang gampang artinya. Nah, terus kertasnya kersaha syarat minggu depan gitu kalau mau ikut belajar itu harus ada itu ya. Jadi harus ada syarat belajarnya kalau nggak punya itu silakan di luar mungkin nggak apa-apa ya. Kalau nggak ngerjain, gampang kan tugasnya gampang. Tinggal googling kok fungsi HPT dipakai neangan ilmu. Ya, ngerti? Bisa dipahami? Nah, itu tinggal cari aja cabang ilmu farmakologi itu apa. Kemudian lanjut, peran farmakologi di bidang kefarmasian. Di sini pekerjaan kefarmasian itu merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat. Kemudian pengolahan obat, pelayanan obat resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Kasih tahu juga kalau yang minggu depan mau masuk ngerjain itu ya. Nah, jangan lupa ngerjain, jangan sampai mereka udah niat kuliah. Kalau misalkan ngerjain kan paginya ada jadwal. Dari jam berapa kan untuk istirahat, ya namanya nulis tugas sauti. Kemudian peran farmakologi itu bagian dari kontrol kualitas serta pengembangan obat tahap praklinik. Yang lainnya udah absen, praklinik maupun klinik, kemudian sejalan dengan perkembangan pelayanan kefarmasian. Perkembangan kefarmasian dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode menekan obat dan meracik obat. Kemudian periode kedua, menekan pada pembuatan obat dalam skala industri dan distribusi obat. Kemudian yang ketiga itu menekan pada pengobatan yang rasional. Kemudian sarjana farmasi di sini menekan pada kemampuan meracik, merancang bentuk, menyediakan, dan formulasi. Meracik, ya meracik apa meracik? Ya meracik, tahu meracik? Meracik pakai apa itu? Alatnya itu apa? Ya, mortir sama stemper. Jangan sampai kalian misalkan mau praktek ceritanya orang jadi mantri ya praktek pasti gitu ngaracik obat pada obat awet ngerakeun deui yang butuh sih
Cincin obat ya Allah, mereka pasti ketawa. Itu namanya apa? Morphine stemper. Ya, jangan malu-maluin ya orang kesehatan nggak tahu kayak gitu. Ada ya tambah bucin para orang farmasi. Nah, kalian juga kan mainannya obat seperti juga. Ya, yang apa namanya jantannya itu stempernya, motifnya. Yang betinanya itu berarti lebar ya. Lain mortirnya, lain montir, mortir. Kemudian di sini ada sarjana farmasi ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan dan pengobatan yang rasional dan berorientasi pada pasien. Jod, untuk obat di sini, obat itu di sini untuk farmakodinamika ada untuk organisme hidup, kemudian untuk farmakokinetikanya. Nah, udah ada bocoran tuh. Tadi farmakokinetik udah ada nih. Nah, di sini untuk farmakodinamika itu kita belajar mengenai apa? Mengenai pengaruh obat terhadap organisme hidup. Kemudian studi tentang tempat dan mekanisme kerja serta efek fisiologi dan biokimia obat pada organisme hidup. Kemudian untuk farmakokinetikanya itu pengaruh organisme hidup terhadap obat, penanganan obat oleh organisme hidup, studi tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian obat di dalam tubuh itu mengalami proses adenu, disingkatnya itu adenu. Namun diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, dan diekskresi. Nah, diekskresi itu setelah dimetabolisme nanti akan berefek. Jadi seperti ini obatnya. Karena masifnya obat itu diadenu. Apa obat? Ini obatnya obat oral. Obat oral itu obat di minum, obat oral. Obat oral itu diabsorpsi. Nah, diabsorpsi diserap. Nah, bisa diserap itu bisa kalau misalkan obatnya itu ditaruh di bukal. Bukal tahu obat bukal? Pernah dengar obat bukal? Obatnya misalkan ditaruh di gusi, di samping gusi dan pipi, itu namanya obat bukal. Nah, jadi diserapnya di daerah ini ya, serap-serapan oleh kalau obatnya misalkan diminum ditelan, serapnya di mana? Di lambung bisa. Ada yang diserap di usus, itu namanya yang obat yang enteri yang disaut. Jadi, kenapa kayak sejarah obat di lapisan juga coklat. Itu jangan sampai obat itu sudah di lapisan juga coklat, kalian tumbuklah. Nah, itu tidak akan berefek. Salah siapa? Salah kalian makan obatnya. Itu tidak ada obat yang tidak. Ada yang disaut, kalau kita tahu tempat caca. Ada kan orang yang bilang gini? Ini supaya apa? Supaya tidak mengganggu. Oh, ya, ini khusus seratnya. Karena ada yang dibuang, ada dilindungi dengan enteri. Ya, itu namanya lapisan enteri. Tapi, ayo obat si kaki ini. Ibu, itu ada sejarahnya. Kan itu kenapa obat sejarah dibuat sirup, dibuat enteri, dibuat lambat kayak gitu, lambat namanya ya, supaya nanti lepasnya lambat, efeknya lama. Ya, biasanya dosis juga 1 kali 1 atau disebut apa namanya ekstended atau long release. Ya, ada yang lebih perpanjang ya, itu perpanjang. Biasanya 24 jam ya. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang kalau obat itu jangan boleh supaya rebut supaya kasar ini cager tapi sih ya jadi malah obatnya sudah tidak berfungsi. Hanya jangan nyalakan obat ini dokter ini bisa itu cager obatnya itu bukan apa padahal obatnya enteri ya jangan nyalakan dokter ini tidak berfungsi seperti itu. Jadi tidak akan berfungsi tapi yang berfungsi jangan seperti itu ya. Nah ini tadi absorpsi itu tadi kalau obatnya minimal berarti nanti di bawah atau di pinggir pipi atau gusi. Kalau di bawah kita itu tidak lagi sublingual namanya ya itu biasanya obat apa?
Kalau obat darah tinggi atau obat jantung, ya biasanya ditaruh bawah lidah kalau misalkan emergency pasiennya terus tersadar di bawah misalkan ke UGD atau misalkan kalian dapat pasiennya udah nggak sadar di tensi 250/8. Waduh, kumaha cara masukin obatnya? Dibubuhkan masa orang nggak sadar dikasih obat bubuk itu ya? Taruhlah bawah lidah obat tensinya, penurun darahnya. Jadi diserap, kenapa dijual itu di bawah lidah itu karena banyak serabut-serabut saraf, jadi cepat akan menghantarkannya ke pembuluh darah. Nah, bukal juga sama, di pinggir juga sama ya, itu biasanya nyeri ya. Apa namanya steroid ya, buat orang tidak ada. Nah, kemudian setelah diabsorpsi itu, serap. Nah, ini kemudian absorpsi apa? Didistribusikan oleh darah ke mana misalnya ini yang tepat kalau sakitnya kaki didistribusikan ke kaki ya. Nah, kalau yang sakitnya di lambung dan banyak terus saraf atau namanya reseptor ya. Tapi jadi obat itu hanya akan tertangkap dengan reseptornya misalkan sakit jadi kalau misalkan sakit dia obat diare ya dia kalau diberi anti nyeri ya analgetik atau antidiuretik boleh ya karena indikasi ibuprofen atau misalkan ibuprofenat atau rheumatoid kayak sedikit nah jadi sistemnya seperti itu jadi ya akan didistribusikan ke tempat yang benar dasarnya kemudian ada metabolisme itu nah diolah jadi pada metabolisme itu biasanya CYP 450 ini adanya di kaki setiap obat itu akan diekspresi di kaki makanya ada kandungan obat nah ini di metabolisme nah yang akan berfungsi obat maka akan dialirkan kembali yang tidak berfungsi maka akan diekspresi dikeluarkan setelah pengeluaran di tubuh bisa keluarnya dengan bibir bisa terima nah dengan tesnya jadi dikeluarkan jadi sejarah masuk kemudian diekspresi dibuang yang tidak bergunanya yang tidak kepakainya ya atau residunya seperti itu kalau terlalu kecepatan ngomong bu gak cantik orang gak arti liur boleh ya ulah gak cantik bu harus tunduk buat jam mah jam rawat itu ya nah ini farmakokinetik itu namanya ya itu mengenai tadi ya tentang rute pemberian absorpsi distribusi nah untuk distribusi juga ada difusi jadi berdasarkan difusinya kemudian ada pelarutan lemaknya lipid itu lemak ya kemudian ada derajat ionisasinya ada derajat ionan segalanya di tubuh teh karena tubuh kita itu mengandung ion kalau ion itu ada di tubuh kita listriknya ya ada listriknya ya jadi kenapa misalkan orang kekurangan ini bisa dikasih yang cairan ion ya karena ya. Jadi ada ironnya ada tegasnya jadi misalkan juga ada mau dia di dalam itu sejarahnya banyak kalian nggak perlu hafal lah. Kemudian di metabolisme dan di ekspresi jadi disingkatnya tadi ADME sejarah obat itu nasib obat di dalam tubuh itu akan di ADME ya absorpsi distribusi metabolisme dan ekspresi gampang kan ya ya seperti itu kemudian aksi obat itu akan terjadi di reseptor ya jadi kalau reseptor sakit ya narimanya reseptor sakit kalau reseptornya misalkan H2RA atau PPI itu misalkan untuk pompa inhibitor yang menekan asam lambung atau mengeluarkan asam lambung maka ada reseptor PPI-nya atau asam lambungnya seperti itu kemudian ada dosis dan respon kemudian ada antagonis oh gini obat jadi ada antagonisnya ya obatnya antagonis lain sinetron wae karena antagonisnya ada antagonisnya jadi ada antagonisme obat ada sinergisme nanti jadi ada obat yang misalkan diberi obat itu dua dibarengkan nah jadi contohnya begini kalau pemberian PPI itu contohnya apa PPI ibu asal kuping dari ibu PPI
Siapa yang kerja di rumah sakit? Tahu PPI? Belum pernah dengar? Ya. Lain penanganan infeksi beda diri ya. Nah itu PPI itu pompa tangan inhibitor. Jadi memompa, jadi begini ya kasusnya. Ibu jadi nerangkin penyakit lambung nih. Jadi kan bukan ini kalau bukan sih. Misalkan ini ceritanya dalam lambung. Orang lambung itu kan kelebihan asam ya. Kalau asam itu bahasa kimia pernah kan dari SMA belajar kimia. Mas Sultan, kata Mas Sultan udah jadi wakil presiden. Apa tahu? Nah, asam itu ada A, ada OH. Ingat nggak? Belajar kimia ya. Coba digali lagi, ingat-ingat Bangla pernah ngomong ke guru kimia nah, ada asam naon, asam apa? Ya bahasa kimianya apa? Asam, asam. Air kedua O. Kalau asam itu apa? Asam, basa. Iya. Oh hamil? Coba gue belajar. Asam bahasa kimianya apa atau apa? Oh, ini kan aku udah apa? Malah daripada olohokan tadi kunaon sih tadi pakai HP-nya. Tapi kepikiran. Coba teh asam naonnya? Om Google, ada asam naon? Amin apa oh amin? Oh amin apa? Kalau gitu nah, bukan apa ya manfaat. Coba oh amin apa? Oh, harus tahu biar ingat dari sendiri. Kalau dikasih tahu mah lupa. Coba asam itu apa? Basa apa? Jangan kapangi itu bisa googling nak. Hah? Kapangi tuh. Coba ibu nanya pernah ada obat minum obat lambung tuh? Mahgel atau triosid, antacid. Ada lambang kimianya nggak di sana? Atau coba buka triosid teh naon sih ngaran kimiana ALOH MgOH apa sih? Jadi ceritanya setiap orang itu punya asam lambung, punya hapes. Ini yang keluar dari sini hapesnya. Wah, kan? Ini dari asam lambung. Jadi kamu nanyakan, mana bukan asam lambung itu? Ini aku. Jadi yang disebut itu bukan karena asam lambung. Maksudnya bukan karena setiap orang dia orang sakit punya asam lambung. Punya. Fungsinya untuk apa dia asam lambung? Untuk membusukkan makanan yang masuk ke badan manusia. Kalau tidak menciptakan asam itu tidak menciptakan asam itu tidak kenal baru hancur itu terus kenal anu mah. Iya banyak loin keluar. Tinggi asam lambung. Ya, bahasa orang emas itu tinggi asam lambung. Bu, asam lambung kunaon sih bisa loba eta kenapa? Pertama, orang stres, orang ketakutan. Itu akan banyak keluar. Kalian pernah ngalamin nggak kalau kalian mau ujian atau mau dihadapkan misalkan ada mau tes atau apa, misalkan mau diwawancara, ada dak diri betul, mulus. Nah, karena stres. Kalau stres keluar asam lambung. Kalian cari makan, bagi wawancara kerja. Misalnya ada wawancara atau mau ujian, kalian belum makan.
fresh untuk bisa terus. Nah, kita akan mau keluar kan? Kalian di sini tadi itu makan gula, saya akan tahu memang martabatnya dia atau harakatnya dia diciptakan Allah itu untuk memberikan makanan dan untuk melumatkan makanan. Karena tidak ada yang melumatkan itu kan otomatisnya kalau menggesek ini bagian mukosa lama akan luka, timbullah lesi. Dan lesi itu borok, istilahnya borok, otomatis jadi nyeri, jadi penyakit emah. Makanya pengobatan yang kalian misalnya punya emah, berobat makan sekali obat 3 hari. Ini belum sembuh. Pengobatan emah dengan PPI itu idealnya itu 2 sampai 3 minggu, 2 sampai 6 minggu baru sembuh. Wah, balik dari mana? Bukan mau ada emah ini. Ya ini yang kalian datang ke dokter obat 3 hari udah tengah rasa makna. Ya kumat lagi karena borok di dalam itu kan, oh maksudnya beda sama di luar ya, nggak kelihatan. Ini dari proses penyembuhannya lama, makanya teori pengobatan asam lambung. Nah kalian itu bisa mengkonsumsi PPI salah satu. PPI itu bukan penanganan infeksi dari ibu ke sarwa, ibu ke supplier, marisa, puskesmas jadi nggak. PPI itu salah satu itu omeprazol. Kandungannya tuh omeprazol kalau nggak pakai 2-MA. Ondan itu bukan termasuk ya, ondan itu anti muntah ya. Jadi lebih ke kayak segolongan dengan setirizin ya. Meskipun itu bukan obat buat kalian itu bukan. Pada dasarnya itu anti muntah ya. Jadi kalau sama jadi ini pengobatan pengobatan 2 sampai 6 minggu. Silakan boleh kalau kebaikan keluar kebaikan itu ranitidin ya, itu sekelas famotidin. PPI itu pompa proton inhibitor, atau proton inhibitor. Jadi tugasnya itu dia memompa proton inhibitor supaya menangkap sifahan, supaya netral jadi air. Nah, jadi air di perutnya, jadi si asamnya bersifat netral ya. Pompa proton inhibitor. Ini mah di luar ini. Ini mah pengetahuan yang kalian. Tadi cari balik. Tadi makan apa obatnya? Coba lihat kalian googling triosid atau obat mah yang sirup. Ada tulisannya enggak? MDMA atau AEOK? Ya, triosid atau mah gel atau sejenisnya, coba googling. Nama kimianya ada nggak bawahnya? MGOH. MG kan magnesium kan? OH basa. Kenapa kalau sama basa? Karena kalau ketemu OH jadilah air. Otomatis si asamnya bersifat air. Lamun air beris itu kena betul. Akankah dia menghancurkan makanan? Akankah dia mengumat makanan? Ya udah air netral. Beda sama kalau ya itu garam. Namanya asam. Kalau disemprot ke kulit aja, yang sifatnya asam, contoh yang sifatnya asam misalnya asam sulfat ya atau apa ya, atau enggak misalkan apa yang sifatnya asam pasti perih kan. Apalagi ini yang di perut, kebayang nggak sih sakitnya kalau banyak. Nah makanya kenapa? Penyebab emah itu salah satunya adalah stres. Dan kenapa misalkan harus jadi boga penyakit mau stres lah, bebas-bebasin. Lamun kerjaan tapi kerjaan udah hadapi ini wawancara ya bodoh diterima kan kayak kita berarti awal tanggung kita dengan yang lain jadi stres itu penyakit dibuat sendiri ya, seperti itu. Jadi makanya tadi fungsinya kenapa ada obat MDMA, ada obat mah itu tadi supaya menetralkan asam supaya si cairan lambungnya, cairan rasanya jadi jadi air, jadi netral. Era aku jadi airmu juga budak SD.
Ya akhirnya waktunya kan berapa emang dia. Apa? Dan NBOA itu yang lambung, kemudian biasanya ada yang namanya sinetikon. Jadi kalau ada yang namanya sinetikon itu kandungannya itu dalam amplat, mereknya itu ada amplat, ada polisilen. Nah itu fungsinya mengatasi yang bohong. Yang double kemarin itu biasanya double cair, yang cairnya biasanya pakai KL, MDOA atau ALOH. Kenapa ya? Itu budaya besi ya, budaya aluminium, ada jenis magnesium, katakan besi. Kan tubuh kita juga terdiri dari besi. Iya, tapi kan besinya itu tertulis, ya, tapi dalam kandungan nanomolekulnya ya. Memang tulang kita bukan besi, kan? Gigi itu dalam tubuh kita harus mengandung ya, kalau kita kurang besi, kalau hanya poin besi. Ya, iya, kan ya. Yang bahkan untuk di BRFE, tablet penambah darah itu dari FE itu dari besi. Jadi untuk obat itu kasih yang namanya teori pengobatan. Jadi kalau di sini enggak kalian ada teorinya. Teori untuk mengobati ilmu itu jika tutupi borongnya dengan tadi misalkan ini konsentrasinya dikenalkan, kasih juga double dengan PPI atau supaya dia akan menunjukkan kalau misalkan kelompok inhibitor itu menangkap sel-sel fokusnya, kalau viral itu dan sejenisnya dihambat supaya kita buat anak. Makanya kenapa kalau minum obat mah itu perut kosong, jangan ada makanannya, ya tidak akan pusing. Iya, bukan biar langsung nempel. Memang seperti itu. Jadi karena supaya ini langsung ditangkap reseptor. Jadi gini, si ini atau si PPI-nya, si beta-glukannya langsung nempel di reseptor ini, supaya enggak halang kalau sama makanan. Makan nanti kalau istilahnya makanan itu kendaraan ya, nanti dibawa kamu makanan, dibawa ke perut sama namuni lah istilahnya. Kan kalau kosong kan langsung nempel reseptornya, otomatis si H plusnya keluarnya sedikit, terus yang bawahnya dilapisi. Itu jadi teori untuk pengobatan lambung, dan pengobatan lambung itu hanya kunaonnya gimana berobat ke dokter sekali saja nanti kumat dia beberapa kemudian kumat lagi, ini teorinya. Dan saya pun baru mengerti obat saya mah itu sendiri setelah saya ini apa namanya belajar farmasi dulu ya dulu 2000 berapa 2000 detik-detik mah gitu berarti pas sudah farmasi ini ya buka jurnal referensi ya. Meskipun yang ada dokter, suami juga kan dokter. Ya juga kan mungkin kalau masalah obat-obatan kan kalau dokter cuma ngertinya diagnosa penyakitnya apa. Kalau misalkan obat-obatan mengandung apa dan mekanismenya seperti apa kurang tahu juga kalau dokter. Makanya apoteker itu kalau kerja di rumah sakit diserangnya itu oleh dokter-dokter. Diserangnya oleh dokter spesialis, berbagai spesialis dari imunologi, obskin, itu nanyanya ke apoteker. Makanya kalau di rumah sakit itu paling terkenal apoteker itu paling sombong. Benar? Paling sombong itu apoteker, udah susah dicarinya. Udah asal lagi udah kamu dekat saya biasa aja karena saya nggak kerja di rumah sakit. Ngapain kamu bisa nah, seperti itu ya. Jadi nah dulu kalau PPI itu tergantung jamnya biasanya itu satu. Kalau omeprazol, lansoprazol jadi 1 kali 1. Dan yang parahnya kagak ngerti itu masih obat sebenarnya banyak. Kalau saya ke pasien itu karena harganya omeprazolnya nambah. Pakainya omeprazolnya yang merek paten dari KW, masuk ke pasien paling 3 handle. Tapi nanti edukasi ke pasien ibu nanti berobat lagi. Antivirusnya nggak usah beli karena sakit mahnya nggak akan sakit lagi. Cuman mahnya itu belum sembuh. Nanti ibu pergi lagi tinggal beli yang penting beli aja Omberjol kan. Omberjol itu nggak usah pakai resep ya. Dan batas pemberian ke pasien itu boleh 20 kalau penjualan apotek ya berdasarkan ini. Nah ini beli lagi itu pengobatannya 3 sampai 6 alhamdulillah itu balik deh ini obatnya. Aduh bukan penyakit mah. Nanti pas saya ketemu nah, karena kebetulan saya kalau ke pasien itu suka edukasi, suka ditanya ya karena sekampung lah ngerti. Oh ibu, misalkan yang berobat saudaranya,
Oh ibu si ini si bapak ininya nggak ini. Alhamdulillah ibu cek ibu titah minum sebulan setengah teh ibu tuh jadi deui. Ngajar hati orangnya bagus lah gitu bu. Alhamdulillah sekarang udah turun badak. Jadi bisa makan mie, bisa makan pedas, cengek. Ya dulu mah gitu. Ketik-ketik, wah cengek. Jadi apa? Jadi ini supaya ini jadi kita dulu supaya kapalnya itu kalau apa terapi dengan PCI-nya 2 sampai 6 minggu itu jadi teratur. Jadi kalau warna kan kalau bagus, jadi istilah nama tubuh kita itu kayak alarm, kayak alarm. Kalau misalkan alarm tahu nggak? Kalau terus kena itu kan kenapa harus memakai waktu? Karena ini ada waktunya itu sebenarnya. Kalau dia memakai jam 10 misalnya suatu saat dia dan tidak apa kak kayak binatang peliharaan kita kucing kan kucingnya ya aku jam 1 itu juga makan ya si Hapus keluar Hapus itu kayak alarm jatuh mana nah, jam 10 makanya pasti langsung kada ibu makanya kudu kantor ini alasannya ya cuman oh apa yang dan jam 10 ya ceritanya itu supaya makanan orang keluar itu keluar apa nanti jam 10 itu cuma kenapa enggak karena kalian sibuk nonton HP nonton TikTok scroll anteng akhirnya beributan perkara sih nah tiba itu baru itu akhirnya borong-borong coba di endoskopi kan kalau yang ke rumah sakit yang kemana di endoskopi itu banyak fleksinya masih gak kumaha pernah baru suhan dina iya ini dah ya seperti itu nah kalau ada fleksi kalau suka kalau udah keluar udah adil uangnya namanya itu Patrick Closer lebih parah dari hal ada yang sampai dipotong lah pernah dengar yang dipotong itu gara-gara itu borok borok ini dari mana yang pertama memang ada yang penyebabnya dari apa namanya penyebab boroknya dari korban itu dari kuman tapi ternyata iya penyebabnya siha siha plus lain si hamin hari hamin mah misalkan kalebaran hamin barahat jadi siha plus gitu nih ada jamnya apa ya jangan kan ibu makan kalau ibu ya berarti ibu jam 5 pagi kudu terus makan siang minimal itu teorinya sebenarnya supaya tidak ya supaya kita tidak terkena terkena ini si H+ itu bagaimana kita netralkan jadikan dia air kalau nggak jadikan dia air jadikan dia basah nah makanya ada teori benar tuh si almond diberi jeruk nipis benar bisa cager tuh benar itu obat herbal cina kalau amat cerita dengan catatan tidak boleh harus netral dulu jadi ini mahnya harus diobatin dulu harus pakai obat pelapis lambung jadi supaya sisa plusnya ini kayak jadi normal selain dengan PPI bisa dengan jeruk nipis tapi dengan catatan nggak ada boroknya kan karena jeruk nipis itu sifatnya basah kalau dia basah maka dia itu kan berarti jadi air kan ari jeruk nipis kan citron kacin. Coba aja kalian cari rumus kimianya apa. Banyak atau banyak makanya. Itu aja. Dan sudah terbukti itu. Makanya kenapa yang banyak teori. Oh bucin yang pakai jeruk nipis juga sembuh ya. Gitu. Ya tapi dengan catatan. Yang bucin nggak boleh jeruk nipis. Nyapu gua borokannya nih meren. Jadi kalau misalkan udah kondisi normal supaya si H ini kan teratur disiplin kalau warna itu loba teuing teu ngaburu teuing. Nah, itu ya itu obat ya gitu. Nah, iya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau cara untuk pengobatan tadi seperti itu. Jadi lainnya memang kita harus teorinya itu memang dengan boleh. Jadi pengobatannya dengan tadi dengan apa namanya? Ya, LOH, ada LOH atau MDOH itu kan untuk menetralkan dan kasus suaminya atau impor.
Dibersihkan untuk kembungnya. Dan si kambing itu, kecaunya itu, dia itu kalau tidak ada makanan, dia akan bisa apa namanya, mengeluarkan buih-buih. Makanya anu mah kembung wae. Ya benar tuh kabar kembung. Karena dia itu bisa istilahnya bisa menghasilkan gas ya. Jadi bisa menghasilkan gas. Nah ini apa namanya harus dinetralkan, nantinya harus dinetralkan ya cara pengobatan itu seperti itu. Makanya ulah heran lamun ka dokter bolak-balik boga makronis naon dia teh caket-caket. Coba dulu aja nanti terapinya cara mendisiplinkan keluarnya si asam itu terapi dengan tadi ya dengan catatan yang tadi borok-boroknya udah nggak ada ya. Kalau tadi kan harus lengkap dulu pengobatannya dikasih pelapis lambungnya ya penetral asam lambungnya. Nah kalau udah netral itu tinggal kasih PPI aja udah. Bisa terapi tunggal kalau memang emahnya belum apa namanya belum terlalu parah. Udah jam 3 masih banyak lah. Nanti jangan telat ya. Jadi kalau yang sholat cepetan deh jam 3. Sholatnya ya punya biar kita cepet pulang. Ya jadi ini masih banyak ya. Obat di sini ada sifat alami obat, di sini ada yang padat, contohnya aspirin, atropin, cairan, nikotin, etanol. Kemudian ada yang ukuran obat itu ada yang BM itu BM ya, berat molekulnya. Ada yang 7, ada yang 59.000 ini. Kemudian ada bentuk obat itu harus fit dengan reseptornya. Jadi kalau obat itu sama dengan kunci dan gembok. Kunci dan gembok tahu sih bu. Jadi kayak puzzle ya. Kalau reseptor mati bentuknya seperti ini, otomatis nanti yang masuk harus seperti ini. Kalau yang mati ini seperti kalau dikasih yang ketiga kayak bentuknya yang kedua. Dan orang masuk reseptor sakit. Jadi harus ada P yang buruk. Jadi ada reseptor itu namanya ini reseptor ini juga ada obat dan itu kuncinya obat jadi dia orang ada reseptor berarti yang tepat jadi kalau tiga itu tidak benar yang dalam ya giginya 2 jadi harus lock harus sesuai dengan kalau menyembuhkan sakit ya berarti beri obat sakit kalau menyembuhkan diare harus beri obat diare ya seperti itu ya. Udah selesai, alhamdulillah. Ya, mungkin untuk pelajaran hari ini dicukupkan. Ada pertanyaan?